Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gedesa Ramadan, NIM 36185140191 dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan bab penilaian kelayakan usaha dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, sebelum memulai usaha, mengapa kita perlu melakukan studi kelayakan atau proposal bisnis. Yang pertama, menghindari resiko kerugian, yaitu meminimalisir resiko yang tidak diinginkan, baik dari resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memudahkan perencanaan, yaitu berapa jumlah dana yang akan diperlukan, kapan usaha akan dilaksanakan, di mana lokasi usaha akan berdiri, dan siapa-siapa saja yang akan melaksanakan usaha tersebut. Kemudian bagaimana cara menjalankan usaha, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut, dan bagaimana cara kita mengawasi usaha yang kita jalankan. Yang ketiga, memudahkan pekerjaan, yaitu setiap usaha pasti terdapat pedoman yang memudahkan pelaksanaan pengawasan. Yang keempat, memudahkan pengawasan sendiri, dan kelima, memudahkan pengendalian. Dan selanjutnya, dalam usaha kita berkaitan dengan pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, seperti satu, pemilik usaha sendiri, yang kedua, lembaga keuangan, ketiga, tentunya pemerintah, keempat, masyarakat luas, terutama masyarakat yang berada di sekitar usaha kita, dan kelima, manajemen atau organisasi dalam usaha kita. Penilaian kelayakan usaha, kita juga memperhatikan aspek-aspek dalam penilaiannya. Yang pertama, aspek hukum, yaitu kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, seperti bentuk badan usaha dan perizinan saat kita mendirikan perusahaan tersebut. Terus selanjutnya TDP atau tanda daftar perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan bukti identitas diri seperti KTP, SIM atau lainnya. Kemudian sertifikat tanah di mana kita mendirikan usaha kita, dan selanjutnya BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor sebagai aset dalam perusahaan kita. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu ada tidaknya pasar, yaitu konsumen, calon pembeli dan distributor dari usaha kita. Dan jika ada, berapa besar pasar yang ada. Selanjutnya, peta kondisi persaingan saat ini, di mana dalam mendirikan usaha kita, bagaimana potensi dalam pesaing di usaha yang kita jalankan, dan bagaimana perilaku konsumen kita terhadap produk dari usaha kita, dan strategi yang dilakukan dalam memenangkan persaingan, yaitu strategi produk, strategi lokasi, strategi distribusi, dan strategi promosi. Yang ketiga, terdapat aspek keuangan, yaitu jumlah investasi, jumlah biaya-biaya, dan pendapatan dalam usaha kita. Yang keempat, aspek teknis atau operasi, yaitu lokasi usaha kita didirikan, layout, gedung, mesin, dan peralatan kita dalam melakukan usaha, teknologi yang akan digunakan pada saat kita memproduksinya. Yang kelima, aspek manajemen atau organisasi, yaitu pemilik usaha, lalu pengelola usaha, yaitu jumlah, kualifikasi, dan pendidikan dan pengalaman saat merekrut karyawan untuk mengelola usaha kita. Dan selanjutnya, struktur dan organisasi dan jabatan di dalam usaha kita, dan rencana kerja di dalam usaha kita, seperti target, sasaran, dan tujuannya. Yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Nah, di sini kita harus memperhatikan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dalam pelaksanaan usaha kita terhadap ekonomi dan masyarakat. Yang ketujuh, aspek dampak lingkungan. Pasti dalam setiap usaha atau produksi dapat menimbulkan suatu masalah di lingkungan, seperti limbah atau lainnya, yang berdampak pada lingkungan, seperti di tanah, air, udara, dan kesehatan manusia di sekitar lingkungan usaha kita. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.